Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sebenarnya Jokowi sudah habis. Blunder kebijakan, keteladanan yang buruk, korupsi tidak tertangani, ekonomi morat-marit serta pandemi yang tidak teratasi menyebabkan Jokowi kehilangan harapan. Harapan atas kekuatan diri dan kepercayaan rakyat. Dari sisi mana kekuasaan akan bisa panjang, tidak jelas dan sulit memastikan jawaban yang positif. Sebagai presiden, ia wajar untuk gundah dan gelisah. Masalah terdekat adalah pandemi yang terus meningkat. PPKM tidak menjadi solusi tetapi kontroversi. Rakyat tidak bisa menerima pembatasan ketat dan cenderung memilih untuk membangkang. Perpanjangan 5 hari hanya upaya menambah waktu berpikir untuk meredam konflik pandangan yang terjadi di lingkungan yang dalam. Ada 4 masalah besar yang menghabisi Jokowi. Pertama, pandemi ini yang awalnya dianggap enteng dengan dana yang bisa dikeruk bebas melalui Perpu, kini meningkat signifikan. Program PSBB, PPKM Mikro, dan PPKM Darurat gagal untuk mengatasi. Jokowi sangat ketakutan mengambil alih pimpinan penanganan karenanya dilempar saja pada Luhut dan Airlangga. Kedua, kondisi ekonomi yang telah memacetkan investasi dan meroketkan hutang luar negeri. Ekonomi kecil pun terobrak-abrik. Perusahaan banyak yang tutup, berefek pada peningkatan angka pengangguran. Omnibus siap-siap dan membuat pertumbuhan ekonomi terebus. Istana menyongsong krisis dengan banyak kasus. Ketiga, pelanggaran HAM yang harus terus menghantui. Kasus pembunuhan 6 laskar FPI sulit ditutup-tutupi. Skenario yang dibuat selalu mudah dibaca dan semakin terbuka. Buku putih menjadi pintu masuk ke arah penghukuman dosa politik dan perilaku kriminal rezim. Hutang pelanggaran HAM terdahulu juga akan segera ditagih. Keempat, pemborgolan demokrasi dengan membungkam oposisi bukan solusi, tetapi menjadi sebab dari goyangan politik berkelanjutan. Dukungan politik rakyat pada pemerintahan Jokowi terus menipis dan memudar. Hampir tidak ada kebijakan politik yang disambut secara gembira. Terakhir, revisi PP Statuta UI dicibir habis. Nah, sebenarnya Jokowi itu sudah habis. Sulit untuk mengupgrade kewibawaan dan nama baiknya. Hanya dengan lompatan spektakuler yang dapat menyelamatkan, namun sesuai dengan gaya kepemimpinan yang lambat, mengambang dan inkonsisten, maka tidak ada bayangan untuk lompatan spektakuler itu. Jokowi memang sudah habis, hanya faktor keberuntungan saja yang membuat semuanya tertunda. Referendum Jokowi pembual atau berprestasi. Mulai hangat pro dan kontra soal pandangan bahwa Jokowi itu pembual atau Jokowi berprestasi. Karena pembual maka wajar jika Jokowi mundur cepat. Tetapi argumen lain menyatakan bahwa Jokowi itu berprestasi karena layak untuk diberi kesempatan menambah periode jabatan 1 kali lagi. Pro kontra hanya buang energi dan jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi friksi, konflik atau bahkan ledakan politik. Kasus postingan BEM UI The King of Lip Service mendapat dukungan BEM lain, bahkan dukungan kelompok atau tokoh-tokoh seperti Rizal Ramli, Faisal Basri, dan lainnya. Sementara pendukung Jokowi, seperti Ruhut Sitompul dan juga Kodari mengkampanyekan perpanjangan 3 periode, bahkan sampai 5 periode. Suara rakyat, suara Tuhan, begitu kata Ruhut. Nah, untuk membuktikan kebenaran suara Tuhan itu kemana, maka kita tanyakan saja pada rakyat untuk melalui referendum. Opsinya Jokowi pembual atau Jokowi berprestasi. Konsekuensinya jika menang suara pembual maka Jokowi turun secepatnya. Sebaliknya jika suara rakyat adalah berprestasi maka opsi perpanjangan periode dilegitimasi. Partai politik dan parlemen baik DPR maupun MPR mestinya siap menangkap dan menindaklanjuti apa yang diputuskan oleh suara Tuhan yang didapat secara fair dan jujur. Jika pembual menang, maka pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 berkaitan dengan presiden melakukan perbuatan tercela dapat diterapkan, dan jika berprestasi yang menang, maka MPR bersiap melakukan amandemen terhadap pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 soal jabatan presiden. Pendidikan politik dalam rangka membangun iklim yang demokratis harus terus diupayakan. Demokrasi kini telah tercuri oleh para pengkhianat oligarkis, kapitalis, dan juga kleptokratis. Mereka mengendalikan negara dan para politisi.
Rakyat harus melakukan terobosan politik dalam menghadapi kebuntuan yang menyengsarakan. Referendum adalah bagian dari proses atau upaya itu. Ujungnya tidak lain adalah amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 atau penerapan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang rakyat kehendaki saat ini. Langkah konstitusional harus dijalankan dan untuk mengetahui aspirasi rakyat yang sebenarnya, maka referendum adalah salah satu metode ataupun jalannya. Mengandalkan survei atau polling sudah tidak dapat dipercaya akan akurasinya. Hal itu syarat kepentingan. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 atau Pasal 7A adalah pilihan yang menarik. Diawali oleh opsi Jokowi pembual atau Jokowi berprestasi. Negara tidak boleh dibiarkan tidak menentu, selalu menjadi gunjingan bahkan olok-olok. Situasinya bagai anomali. Jokowi harus cepat ditentukan statusnya, digantikan atau diperpanjang. Referendum bukan aturan baku, tetapi terobosan. Bangsa ini perlu mengambil keputusan cepat agar dapat selamat. Pemilu 2024 butuh landasan penguat sebab bisa saja tidak terlaksana. Jika terlaksana pun harus signifikan berdaya guna bagi perbaikan bangsa dan juga negara. Referendum menurutnya adalah starting point untuk perubahan dan perbaikan. Ramai soal PPKM, netizen bilang Pak Presiden kapan mundur. Di Twitter, topik Pak Presiden kapan mundur sedang ramai diperbincangkan oleh netizen pada hari Minggu 4 Juli. Ditelusuri dari redaksi terkini, topik itu ternyata digunakan sebagai satire terhadap kebijakan pemerintah yang menerapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya ampun, baru tahu loh, PPKM yang digaungkan itu ternyata Pak Presiden kapan mundur. Kata akun @kibt6th. Bukan hanya netizen, ekonom dan juga politikus senior Rizal Ramli juga turut mengunggah kependekan PPKM itu. PPKM artinya apa toh? Maksud artinya ini toh, katanya sambil mengunggah gambar bertuliskan PPKM, Pak Presiden kapan mundur. Menariknya, netizen juga membuat kepanjangan lain dari PPKM yakni pembatasan pergerakan kaum muslimin. Seperti diketahui, beberapa pihak merasa keberatan atas kebijakan pemerintah menutup masjid selama PPKM darurat ini. Menurut kalian, mana yang benar nih? 1. PPKM, pembatasan pergerakan kaum muslim atau 2. PPKM, Pak Presiden kapan mundur? Kata akun @Amelia Rizky. Ditelusuri lebih jauh, beberapa netizen nampak mengemukakan kekecewaan atas kebijakan-kebijakan Jokowi belakangan ini. Netizen merasa ditipu sebab merasa istilah PPKM darurat hanyalah cara pemerintah menghindari tanggung jawab untuk membiayai lockdown. Di saat yang sama, pemerintah juga masih terus melanjutkan pembangunan ibu kota baru. Rakyat ditipu dengan memanipulasi undang-undang. Pak Presiden kapan mundur itu sebenarnya lockdown, tapi tidak bertanggung jawab karena rakyat dipaksa membiayai sendiri lockdownnya, kata akun @masbonek. Sementara pembangunan ibu kota kecebong tetap berlanjut. Coba mikirnya pakai apa itu? Begitu tambahnya.